Ananda Shelvi Ari Wijaya binti Setia Wijaya Utang Sumbawa. Ananda Sylvia Atmanegara binti Sumarno SE Pringgasela Lombok Timur. Ananda Tia Amanda binti Muhammad Iman Wanasaba Lombok Timur. Ananda Titania Cahyana binti Lukman Ropang Sumbawa. Ananda Titin Zulfiani binti Jalaluddin Wanasaba Lombok Timur. Ananda Tri Surya Vita Rahayu binti Sudarmito Narmada Lombok Barat. Ananda Wahyu Esti Anggita binti Sumito SPD Tanjung Lombok Utara. Ananda Wei Sylvia binti Mahmud Janapria Lombok Tengah. Ananda Vividia Syarasina binti Nasrifin Omang Lombok Tengah. Ananda Windy Indana Nazulfa binti Faisal Widarti Sikur Lombok Timur. Ananda Wiwin Irmawati binti Purnawirawan Jorowaru Lombok Timur. Ananda Wulan Ramdhani binti Ramadan Pekan Dompu. Ananda Yayu Riyadi binti Dodi Boyohilir Sumbawa Besar. Ananda Yesi Aunana binti Haji Mahdi Praya Barat Lombok Tengah. Ananda Yudia Lara Dutawati binti Syaiur Lingsar Lombok Barat. Ananda Yuliastari binti Sahri Jorowaru Lombok Timur. Ananda Yuni Sania binti Jamaluddin Lambu Bima. Ananda Yunia Haira Sabila binti Abdul Haris Lingsar Lombok Barat. Ananda Zahrain Haji binti Haji Suhardi Nasir Aiman Lombok Timur.
Demikianlah tadi nama-nama santriwati yang di yudisium pada tahun ini, dan selanjutnya untuk santri akan dipandu oleh Ustadz Rianto MPD. Kami persilakan. Kami akan lanjutkan untuk yudisium kelas 6 akhir KMI Pondok Pesantren Nurul Haramain Putra, dan mohon kesediaan untuk memasangkan cindera mata Ayahanda Bapak Ustadz Haji Ahmad Saifuddin Azhari MPD. Kepadanya dengan hormat untuk mengambil posisi yang sudah disiapkan. Abdul Wawan Wiraduna bin Haji Masud, Suradadi, Lombok Timur. Abizar Andifari bin Haji Saiful Ahyar, Kota Mataram. Ade Alendra Mai bin Abdul Hamid, Sapra Barat, Lombok Timur. Ade Rizki Saputra bin Sujarman, Montong Ketiak, Lombok Tengah. Adik Prastia Purnomo bin Badrun Purnomo, Mas Bage, Lombok Timur. Aditya Permadi bin Abdurrahman Ahmad, Batu Royok, Sumbawa. Ahmad Jawal Kala bin Haji Fahrudin SP, Terara, Lombok Timur. Ahmad Rehan Alpan bin Iwan Rusdianto, Jember, Jawa Timur. Ahmad Yusuf Hardadi bin Muhammad Zulhadi, Tungga, Lombok Tengah. Ahmad Zulkarnain bin Ahmad Hamid, Ciamis, Jawa Barat. Haji Nuha Ayubi bin Hairudin, Desa Berlu, Sumbawa. Al-Murtisal Ali bin Nurman, Repok Gunung, Lombok Tengah. Alvin Effendi bin Effendi, Gerimang, Lombok Barat. Amir Sutanda bin Sahibun, Pengadangan,
bin Muhammad Alfi Syahrir Narmada Lombok Barat. Ibnu Mubalik bin Abidin Solo Bima. Iqbal Muhammad Telan bin Lalu Agus Sutarta Mataram. Mas Babe Lombok Timur. Yunan Dani Israelita Turunan Jalan Lombok Timur. Lalu Akti Fadil Hidayat bin Lalu Abdeni Roang Solo Lombok Timur. Lalu Israeli Ahmad Sidik bin Lalu Iskandar Kembang Kuning Lombok Timur. Lalu Ijaz Firdaus bin Lalu Muhammad Zainuddin Raya Barat Lombok Tengah. Lalu Muhammad Ilham bin Lalu Wiramsa Rendang Nangka Lombok Timur. Lalu Muhammad Hussein Huda bin Insinyur Lalu Muslim Mataram. Lalu Muhammad Nusron Hadi bin Insinyur Lalu Muslim Mataram. Muhammad Abizar Rahman bin Karmin Isadi SPD Sepit Lombok Timur. Muhammad Alvin Rino bin Muhammad Sayyidi Kabar Lombok Timur. Muhammad Denwarta Wiratna bin Agung Dinata Selamat Selong Lombok Timur. Muhammad Faris Tamrai bin Amir Ali Sumbawa Besar. Muhammad Ikhwan Ramadan bin Ihsan Gunung Sari Lombok Barat. Muhammad Imam Rizalti Hidayat bin Junior Saiful Hidayat Mataram. Muhammad Jazumi Hasan bin Jalaluddin SHB Tapiwang Sumbawa Barat. Muhammad Murabbibi Abkari bin Muhammad Rizal Subhan SHB Selong Lombok Timur. Muhammad Nizam Sarunana bin Sudirman Montong Kinuk Lombok Timur. Muhammad Niswatul Khaita bin Abdullah Asikin Awas Sumbawa Besar. Muhammad Rayan bin Haji Mawaki Mataram. Dan Muhammad Rifki bin Mahdan Pelangan Lombok Barat. Selanjutnya, Muhammad Rifki Ansori bin Saifullah Mataram. Muhammad Rifki Fahrezi bin Subandi Mataram. Bin Munira Kani Bambang Lombok Timur. Muhammad Zaki Arnanda bin Sudirman Sumbawa. Marsudi Nurpia Hadi bin Haji Suwardi Esos Lombok Timur. Muawwin Al-Alim bin Firdan Ngali Bima. Muhammad Aziz Al-Masani Bidana bin Umar Turidi Wanasaba Lombok Timur. Muhammad Fauzan Alawi bin Haji Muhammad Musin SAB Mataram. Muhammad Jazuli Sutiatin bin Muhammad Mansur Dasan Cermen Mataram. Muhammad
Muhammad Arya Dinata bin Parimam, Durida Barat, Mataram. Muhammad Asrul Bani bin Ridwan, Sekarbela, Kota Mataram. Muhammad Kaisar bin Sirait Abidin, Malut, Sumbawa Barat. Nadif Laksono bin Dr. Alus Suwarso, Langko, Lombok Tengah. Naufal Al-Farizi Mas'ud bin Ibnu Mas'ud, Nape, Sumbawa Besar. Naufal Hasani bin Mahsun Mahmud, Lampung. Aksa Marta Arendi bin Mahsun, Jembe, Lombok Tengah. Dan Nabi Hasan bin Jumawan, Kedokor, Lombok Barat. Dan Syekhul Islam Sumantri bin Angga Kusuma Sumantri, Kota Mataram. Selanjutnya, Pandi Faris Pratama bin Satriawan, Sumbawa. Wirajaya Hakiki bin Munawir SHI, Gotong Royong. Wisnu Ardiansa bin Suparman, Rembang Barat. Zahid Habibur Rahman bin Mulyadi, Dalam Henteng, Kota Mataram. Zain Bagus Kuncoro bin Rusdino, Kota Mataram. Zainal Abidin bin Amalya, Kombang, Lombok Barat. Zakaria bin Haji Badarudin, Aimal, Lombok Timur. Ziyadul Irwan bin Hamzan Wali, Montong. Dan yang terakhir, Zulkifli
bin Haji Yusuf Sidik, Montong Baan, Lombok Timur. Kelas 6 akhir KMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan surat keputusan pengabdian. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Ustaz Rudi Haryana Hidayat SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Narmada. Surat keputusan Ketua Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Narmada nomor 062-YPPPNW-5-2012 tentang pengangkatan alumni sebagai guru pengabdi. Ketua Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Narmada menimbang A. Bahwa telah ditamatkannya santri dan santriwati kelas akhir KMI periode 2021-2022 Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada. B. Usulan Dewan Guru dan Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada untuk mengangkat Ustadz dan Ustazah baru. C. Untuk merealisasikan hal-hal yang tertera pada poin B, dipandang perlu menetapkan keputusan Ketua Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Narmada. Mengingat 1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Nasional. 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Narmada. Memperhatikan hasil musyawarah Dewan Guru dan Pimpinan Pondok pada tanggal 24 Mei 2022. Memutuskan, menetapkan, pertama, memberi kesempatan pengabdian kepada nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, segala keputusan yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Narmada pada tanggal 26 Mei 2022. Ketua Yayasan Tuan Guru Haji Hasanain Juwaini LC.MH ditanda tangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Putra di Narmada. Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain Putri NWDI di Narmada. Kepala MI NWDI Nurul Haramain di Narmada. Direktur Madani Supercamp di Narmada. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Madani di Mamben. Pimpinan Pondok Pesantren Modern Arafah di Jambi. Pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Haramain di Bogor. Pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Mataku di Bogor. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Abror Labelia. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Muttaqin di Kayangan. Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ijtihad Al-Ma'arif NU di Loteng. Pimpinan Pondok Pesantren Jabal Hikmah di Suwangi. Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Al-Amin di Kota Sukabumi. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hadi Tambun di Praia Tengah. Pimpinan Pondok Pesantren Jamiatul Islamiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Pimpinan Pondok Pesantren Makarimul Akhlak di Jombang, Pimpinan Pondok Pesantren Manarul Quran Sukarema di Aikmal, Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo di Belencong, Pimpinan Pondok Pesantren Al Munawwaroh Onewara di Buton, Sulawesi Utara, Pimpinan Pondok Pesantren Waliyata Laptop Yanaba di Mujur Praya Timur, Kepala RA Nurul Huda NWDI di Narmada, Pimpinan Baitul Quran La Roiba di Montong Gading, Lombok Timur, Haromain Farming, dan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Mujahidin NWDI Majidi Solo. Lampiran Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Narmada nomor 06/YP PPNW /5/2022 tanggal 26 Mei 2022. Nama-nama alumni sebagai guru pengabdi. Bagi yang disebutkan namanya silahkan mengambil tempat di depan. Muhammad Jazuli Sufiatin Rahman, Labu Api, Lombok Barat. Lalu Muhammad Yusril Huda, Kota Mataram. Atibian Huda, Batu Kliang, Lombok Tengah. Sidi Ibrahim, Aikmal, Lombok Timur. Lalu Muhammad Yusron Hadi, Kota Mataram. Nadib Laksono, Lingsar, Lombok Barat. Elza Syahroni Aulia, Pelangan, Sekotong, Lombok Barat. Nisrina Atira, Pasir Putih, Maluk, Sumbawa Barat. Silvi Juniarti, Bagi Nunggal, Lingsar, Lombok Barat. Tempat pengabdian Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Putra, Narmada. Selanjutnya, tempat pengabdian Pondok Pesantren Nurul Haramain Putri NWDI atas nama Adek Rizky Saputra, Batu Kliang, Lombok Tengah. Muhammad Aziz Almasani Wijana, Wadasaba, Lombok Timur. Maulina Fitria Ningrum, Lingsar, Lombok Barat. Nala Zulianti, Leneng, Praya, Lombok Tengah. Yudia Lara Dutawati, Langko, Lingsar, Lombok Barat. Miftahul Khalila, Lebah Sumpage, Narmada, Lombok Barat. Rifka Annisyah, Pukat Utan, Sumbawa. Selanjutnya, tempat pengabdian MI NWDI Nurul Haramain M. Saddam Satrio Pamungkas, Sumbawa Besar. Arif Rahman Al-Mubarok, Lampang, Sumbawa. Titin Zulfiani, Berdiri Jarak, Wanasaba, Lombok Timur. Melia Destina, Bertais Daya, Sandubaya, Kota Mataram. Selanjutnya, tempat pengabdian Madani Supercamp Azrul Anam, Tanjung, Lombok Utara. Wandi Hafiz Pratama, Sumbawa. Ade Maulani Ahmad, Sesele Gunung Sari, Lombok Barat. Nanda Auliandini, Sukarara, Jonggat, Lombok Tengah. Selanjutnya, tempat pengabdian Pondok Pesantren Al-Madani Mamben. Hani Hidayati, Peresak Narmada, Lombok Barat. Nurul Aini, Pemenang, Lombok Utara. Tempat pengabdian Pondok Pesantren Modern Arafah Jambi. Muhammad Arya Dinata, Sandubaya, Kota Mataram. Amalia Hikmatul Hiroshi, Pagutan, Kota Mataram. Tempat pengabdian Pondok Pesantren Modern Nurul Haramain Bogor. Ridho Anugrah Ramdhani, Ampenan, Kota Mataram. Muhammad Asrul Bani, Sekarbela, Kota Mataram. Baik Ines Doaris, Loyok Sikur, Lombok Timur. Dende Dinda Maulida, Selengen Kayangan, Lombok Utara. Tempat pengabdian Pesantren Tahfiz Al-Quran
Mataku Bogor, Rahman Alwi, Gunung Sari, Lombok Barat, Zulkifli, Sigur, Lombok Timur, Endarti Supatriani, Tanah Beak Narmada, Lombok Barat, Halifatul Rohmah, Lendang Nangke, Masbage, Lombok Timur. Tempat pengabdian Darul Abror Labulir, Hairu Asro Zaidan, Lembuak, Lombok Barat. Tempat pengabdian Pondok Pesantren Darul Muttaqin Kayangan, Torik Zafran Sani, Unter Iris Sumbawa, Baidian Aprilia Astuti, Mangsit Batu Layar, Lombok Barat, Hilda Agnalia, Sambi Bangkol Gangga, Lombok Utara. Tempat pengabdian Nurul Ijtihad Al-Ma'arif NU, Lombok Tengah, Ade Alendra Mayu, Sakra Barat, Lombok Timur, Muhammad Salim Hussein, Aikmal, Lombok Timur, Weni Silvia, Sabah Janapria, Lombok Tengah. Tempat pengabdian Pondok Pesantren Jabal Hikmah Suwangi, Lombok Timur, Nurliza Apriliana, Presa Batu Priang, Lombok Tengah, Mumita Silvi, Gerimak Indah, Narmada, Lombok Barat. Tempat pengabdian Yayasan Pendidikan Islam Al-Amin, Kota Sukabumi, M. Imam Rizaldi Hidayat, Kota Mataram, Egi Kelana Saputra, Janapria, Lombok Tengah. Tempat pengabdian Pondok Pesantren Al-Hadi Tambun, Praya Tengah, Al-Mutfisal Ariyu, Maluk, Sumbawa Barat, Husnul Faijah, Sambik Bangkol Gangga, Lombok Utara, Indriani, Janapria, Lombok Tengah. Tempat pengabdian Pondok Pesantren Jamiatul Islamiyah, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sahrul Haris Purnama, Tanah Beak, Lombok Barat, Bilal Goya, Sandubaya, Kota Mataram. Tempat pengabdian Makarimul Akhlak, Jombang, Muhammad Rifki, Sekotong, Lombok Barat, M. Abizat Rahman, Sakra, Lombok Timur. Tempat pengabdian Pondok Pesantren Manarul Quran Sukarema, Aikmal, Rinja Dwi Angkasa, Bayan, Lombok Utara, Ferdi Hasan, Kediri, Lombok Barat. Tempat pengabdian Wali Songo, Belencong, Nizon Santana, Sigur, Lombok Timur, Kodri Samit, Selaparang, Kota Mataram. Tempat pengabdian Pondok Pesantren Al-Munawwarah, Onewara, Buton, Sulawesi Utara, Junaidi, Pringgasela, Lombok Timur, Salman Gian, Sekar Bela, Kota Mataram, Nadiatus Zahra, Taman Indah, Pringgarata, Lombok Tengah, Neva Andini Putri, Montong Gamang, Kopang, Lombok Tengah. Tempat pengabdian Pondok Pesantren Waliyatalakto, Mujur, Praya Timur, lalu Muhammad Ilham, Mas Bagi, Lombok Timur, Ziyadul Hilwan, Pemenang, Lombok Utara. Tempat pengabdian R.A. Nurul Huda NWDI Narmada, Yunia Haira Salila, Gegelang Lingsar, Lombok Barat, Amelie Nia Putri, Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara. Tempat pengabdian Baitul Quran La Roiba, Montong Gading, Lombok Timur, Zahwa Fitri Ramadhani, Teluk Kombal, Pemenang, Lombok Utara, Nadia Kursiati, Tanah Beak Narmada, Lombok Barat. Tempat pengabdian Haramain Farming,
Ingrid Ratau Balkis Murbaya Ringgarata Lombok Tengah, Nelly Nabila Paumotong Masbage Lombok Timur. Kemudian yang terakhir, tempat pengabdian Pondok Pesantren Darul Mujahidin NWDI Majidi Selong, Rihadatul Aisi Gangga Lombok Utara, dan Anggia Amelia Noviana Motongare Kediri Lombok Barat. Ketua Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Narmada, Tuan Guru Haji Hasanin Juwaini LCMH ditanda tangan. Demikian kami mohon kesediaan Bapak pimpinan dan Bapak Ketua Yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati, alumni Pondok Pesantren Nurul Haramain Diniyah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang akan melaksanakan pengabdian di beberapa pondok pesantren seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini kami berpesan bahwa kalian semua adalah wajihah tolok ukur bagi masyarakat untuk menilai pondok kita. Kalau kalian baik, maka orang-orang akan menilai pondok ini baik. Tapi kalau performance kalian di luar mengecewakan, maka masyarakat juga akan kecewa pada pondok pesantren kita. Yang kedua, kamu diminta dan dikirim oleh pondok untuk pergi mengabdi. Nanti bekerja itu niatnya lillahi ta'ala, tidak karena untuk mendapat balasan atau terima kasih dari tempat mengabdi, tetapi betul-betul itu pengabdian lillahi ta'ala, mohonlah balasan dari Allah. Kamu datang ke sana untuk mempermudah, untuk membantu, untuk memajukan, tidak untuk sebaliknya. Kalau ada perkara macam-macam di tempat mengabdi, katakan saya kesini untuk memajukan, untuk memudahkan, tidak untuk menambah kesulitan. Jelas? Selanjutnya, ketiga, perjalananmu masih panjang. Kamu pergi mengabdi tidak untuk menjadi guru, tetapi sekaligus menjadi pelajar. Hakikatul ta'lim at-ta'allum. Hakikat mengajar itu adalah belajar. Usiamu masih muda, kamu perlu ditempa, kamu perlu merasakan kekerasan, perlu merasakan pahit getir, perlu melatih dirimu untuk bekerja keras, endurance, menggali seluruh potensi yang ada. Kamu cobakan di tempat mengabdimu, tidak usah pedulikan capek atau lelah. Semuanya itu untuk melatih dirimu, karena perjalananmu masih panjang. Masih ada kuliah S1, masih ada S2, masih ada S3, masih ada lagi tantangan-tantangan sosial di tengah masyarakat. Jadi kamu ke sana untuk melatih, untuk belajar. Salam kami kepada semua keluarga, guru, santri, tempatmu berjuang, tempatmu mengajar. Doa kami semua untuk kita semuanya, supaya Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita dalam iman wal Islam. Dan untuk semua, kalian adalah andalan kami, harapan kami. Teruslah berjuang, semoga limpahan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, hidayahnya dan rahmatnya untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan ini kami cukupkan pengajian. Allahumma hadina sabila rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada yang telah memberikan nasihat dan semangat bagi para calon pengabdi. Demikian, Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, wejangan sekaligus doa oleh Ketua Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Indonesia yang terhormat Ayahanda Tuan Guru Haji Hasanai Juwaini LCMH, disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbus samawati al-ula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah basiran wa nadhira. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anshur wahfaz wa ayyid nahdlatal fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughsil laila an-nahara yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan semua wali santri, wali santriwati, wali para alumni yang sempat datang pada kesempatan ini. Asatiz, Dewan Guru, dan juga para santri dan santriwati Nurul Haramain. Wabil khusus sahibul hajah, anak-anak kami santri Nurul Haramain yang hari ini bertambah predikatnya dengan alumni. Kalau kemarin santri saja, sekarang sudah alumni plus santri, jadi tidak bisa digantikan, ditambahkan baru bisa. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita mulai dari panitia. Panitia tahun ini sudah bekerja maksimal dan seperti yang kita lihat suasananya alhamdulillah. Beberapa hal yang belum sempurna, sempurnakanlah di masa-masa yang akan datang. Ikuti gerak kebiasaan santri ya. Bak sampah masih kurang. Kemudian beberapa situasi di sekitar
perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Acara juga berjalan lebih bagus. Ya, wali santri, mohon maaf untuk tahun ini kita tidak bisa berfoto seperti yang dulu-dulu ketika jumlah alumninya sedikit, 20-50 orang, masih bisa satu santri diiringi oleh ibu bapaknya, diiringi oleh guru-guru. Tapi sekarang kalau itu dilaksanakan bisa 2 hari selesainya. Ya, jadi ya begitulah. Apa katanya, pepatah itu mengatakan masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Setiap kita mendapatkan musibah pasti ada keuntungannya. Setiap mendapatkan keuntungan pasti ada juga kerugiannya. Bertambah alumninya, ya berkurang acara fotonya. Ya, tapi sekarang sudah ada teknologi ya. Nah, apa-apa kamu bolehkan. Nanti foto anaknya di crop kemudian dideretkan dengan foto keluarga pondok juga boleh, silahkan sebagai kenang-kenangan. Ya itu gunanya ilmu ya, itu gunanya ilmu. Tentang pembiayaan untuk tahun ini betul-betul Pondok Pesantren Nurul Haramain bombardir untuk pembangunan beberapa hal fisik, sekalipun non fisik juga masih diperhatikan. Ini keramik yang bapak ibu injak itu harganya 275 juta untuk 2 aula 275 juta. Itu baru keramiknya saja, belum lagi semen, pasir dan ongkos tukarnya. Semuanya itu dari uang para santri yang diatur oleh pondok, juga dengan usaha pondok mengembangkan uang itu sehingga tidak sebatas yang masuk dari wali santri, tetapi uang itu diputar, diusahakan sehingga bisa kita belanja untuk fasilitas pondok lebih banyak dari yang masuk sekitar berapa? 12 miliar setahun. Ya, keluarnya kira-kira 16. Dari mana sisanya itu? Yaitu dari usaha yang dijalankan pondok. Terus berdoa, dan paling utama sejengkal demi sejengkal tanah yang telah diberikan oleh Allah kepada pondok harus tertangani, baru berlaku apa? La in syakartum la azidan. Kalau kamu bersyukur kami tambah. Tapi kalau terbengkalai, kalau ada yang mubazir tidak berguna, tidak ada kreativitas untuk memanfaatkan, maka Allah akan berhenti memberi. Bahkan bisa jadi yang sudah diberi akan dicabut karena tidak tertangani. Ya, mungkin untuk beberapa waktu yang akan datang, beberapa guru kita tunjuk dibebaskan dari mengajar formal, tapi ditugaskan untuk ikut mengelola aset, ya, aset pondok agar aset-aset ini termanfaatkan. Ya, mana Haji Muhajir? Mana? Haji Muhajir mulai tahun ini tidak usah mengajar, tapi nanti akan diatur sama Tan Guru Khair Habibullah untuk mengatur aset pondok, baik tanah, bangunan, permesinan, segalanya itu memerlukan perhatian. Yang lain-lain yang belum cukup nanti akan ditunjuk berikutnya, supaya jangan ada rezeki pemberian Allah itu terbengkalai yang menyebabkan Allah mengurangi atau tidak memberikan tambahan pada kita. Alhamdulillah wa syukurillah. Berikutnya
anak-anakku sekalian, sahibul hajah yang tahun ini bertambah gelarnya dari alumni menjadi alumni plus, dari santri menjadi santri plus alumni. Innamal hayatu aqidatun wa jihad. Hamparan kehidupan di luar sana hanya dua saja. Ranahnya hanya dua saja. Ranah pertama adalah aqidah. Ranah kedua adalah jihad. Ranah pertama aqidah. Ranah kedua, apa yang dimaksud dengan ranah pertama jihad? Aqidah. Aqidah artinya kalian memperjuangkan keyakinan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ayo, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi termasuk dalam perjuangan akidah itu mempertahankan keyakinan, mempertahankan, menyempurnakan keislaman, mempertahankan, menyempurnakan keihsanan, keimanan, keislaman, keihsanan. Apa bedanya antara iman, Islam, ihsan dengan keimanan, keislaman, keihsanan? Kalau iman, Islam, ihsan itu memang sudah ada dalam diri manusia ini semenjak diciptakan oleh Allah. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Innallaha khalaqa ibna Adam fihimul iman wal Islam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan anak Adam itu include, inherent di dalam diri mereka itu iman dan Islam. Tugas manusia melahirkan agar iman dan Islam itu tidak tercover, tidak tertutup. Kafir artinya tutup, tidak tertutup. Maka tugas kita manusia untuk memunculkan iman, Islam, ihsan agar menjadi setiap manusia beriman, berislam, berihsan. Berihsan artinya berakhlakul karimah. Akhlakul karimah itu tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan, dijauhkan bahkan dari berislam, beriman. Tidak beriman, tidak berislam seorang itu kalau tidak berakhlakul karimah. Ada di luar istilah beretika. Beretika itu artinya baik dan benar menurut ukuran sesama manusia. Tapi kalau berakhlak itu baik, benar, indah, bermanfaat menurut ukuran Khalik dan makhluk, menurut ukuran Allah dan Rasulnya, dan menurut ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Maka beda kalau kita menyembelih itu harus dibacakan doa sembelihan, harus menghadap kiblat, harus dengan hormat, harus jelas tujuannya menyembelih itu untuk apa. Itu sebabnya binatang-binatang yang haram dimakan itu tidak begitu saja sah untuk dibunuh. Kodok, anjing, apalagi ya, buaya,
penyu itu kan tidak boleh dimakan. Tapi sekalipun tidak boleh dimakan, tidak boleh dibunuh dengan sia-sia. Maka akhlak yang dilaksanakan oleh umat Islam itu adalah akhlak yang diterima, bisa diterima oleh Allah, oleh Rasulnya maupun oleh alam. Itu bedanya antara al-akhlaqul karimah dengan etika. Itu dalam ranah al-aqidah. Perjuangkan itu. Yang kedua dalam ranah al-jihad. Ya, sudah jelas itu pepatahnya, ya. Hanya dengan cara luar biasa, prestasi luar biasa bisa dihasilkan. Artinya kalau tidak bekerja luar biasa, mustahil muncul hasil luar. Ya, hasil tidak pernah mengingkari proses. Kalau prosesmu luar biasa, kemungkinan hasilnya luar biasa. Kalau prosesnya biasa-biasa, kemungkinan paling berhasil biasa, tapi biasanya tidak berhasil. Maka guru-guru, terutama guru-guru senior, kembali lihat, mulai nilai dirimu. Ya, jangan sok tua kamu, ya. Jangan sok tua, sok berumur, ya. Uban boleh tumbuh, tetapi semangat untuk menambah kapasitas diri itu harus tetap maksimal. Anak-anakku sekalian, di luar kalau kamu tidak bekerja keras, jihad. Tadi sambutannya bagus itu, ringkas tapi satu, bagus. Apa katanya? Ya'malu fauqama amilu. Coba teriakkan, ya'malu fauqama amilu. I'malu fauqama amilu. I'malu fauqama amilu. Berbuatlah lebih hebat daripada apa yang mereka lakukan. Mereka itu siapa? Quote and quote. Mereka itu orang-orang berhasil, orang-orang sukses yang kita maksud, ya. Kalau lebih rajin dari orang malas kan tidak ada artinya, ya. Lebih rajin dari orang yang paling rajin, lebih keras dari orang yang paling bekerja keras, itu maksudnya mereka. Ya'malu fauqama amilu. Tapi ada temennya itu satu rangkai, satu gantos. I do what I do. Apa? I do what I do. Ayo teriakkan itu. I do what I do. 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 Aku mengabdi, betul-betul mengabdi untuk memajukan tempatku mengabdi. Aku datang ke sini untuk mempermudah, untuk memajukan, untuk memperkuat, bukan untuk mempersulit, bukan untuk mempersusah. I do what I do. Kerjakan tugasmu betul-betul fokus, pantang berhenti. Kalau sudah pegang ekornya, jangan lepaskan sebelum pegang kepalanya. Gitu caranya, ya. Jangan setiap hari bikin temburuk. Tahu nama temburuk? Hah? Tahu nama temburuk? Tahu nama etak-etak? Itu ayam yang malas, ayam yang kamu lihat itu. Kadang-kadang kita kasihan melihat bebek ngaram itu 21 hari nggak pernah turun makan, ya. Kok tahan dia, kok kuat dia. Ya kalau kamu kasihan, taruhkan makanan, taruhkan di ujungnya, dia akan makan. Tapi kalau kamu udah taruhkan, dia akan tahan selama 21 hari itu. Kadang-kadang hanya pergi bergerak saja. Ya kalau dia kebanyakan makan, kan badannya jadi dingin. Kalau badannya jadi dingin, telur yang dia kerang itu jadi dingin. Maka muncullah namanya apa? Temburuk yang tidak hidup, yang tidak sehat itu. Kamu jangan terlalu banyak temborok, ya. Ya. Mana Irsyad? Mana Ustaz Irsyad? Mana?
Itu temburuk mah banyak sekali itu. Ya, mesin itu, mesin diesel, mesin ini. Tugasmu merawat, menjaga, memperbaiki semua harta benda milik pondok yang berbau mesin. Ini order dari luar kamu kerjakan di dalam pondok. Diesel berapa diesel? Mesin berapa mesin? Sinso berapa sinso? Mesin potong rumput berapa mesin potong rumput? Terbengkalai. Belum lagi ngomong molang itu temburukmu itu. Ya, ini irsada yang kurang atau temannya kurang? Jedahlah. Apa masalahnya? Suruh bongkar nanti tempat itu kalau manfaatnya kurang. Lebih tanah itu. Kamu tahu tanah di tempat itu harganya berapa? Sekian hari dihabiskan hanya untuk rongsokan yang tidak berguna. Kalau tidak ada gunanya, out. Gitu. Gitu. I do what? Aku hadapi tugas yang aku pikul. I do what? Kerjalah untuk kemaslahatan orang banyak. Niscaya Allah akan memutar, merubah hati orang banyak itu untuk bekerja bagimu. Yakin itu, tidak usah kamu minta. Kalau kamu minta malah tidak jadi. Dibilang pamrih nanti, kerja saja. Ya Allah, saya kerja ini karena engkau untuk orang banyak. Nanti orang banyak akan memikirkanmu. Yakin itu. Yang celaka itu yang tidak yakin. Sudah lelah, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau yakin, yakin saja akan ada waktunya. Akan ada waktunya. Kalaupun tidak, pasti akhirat Allah akan membalas. Kalaupun tidak, secara psikologis kamu sudah melatih dirimu seperti yang disampaikan kami tadi. Lalu berikutnya, bekalmu untuk innamal hayatu aqidatun jihad. Kamu harus dukung dengan ilmu pengetahuan. Itu ada saya bawa buku, coba bawa sini. Itu tas saya itu dijuluki Gegandek. Ya, main Gegandek Umar Mayer. Tahu nama Gegandek? Tahu nama Gegandek? Gegandek itu tas orang lama yang nggak bisa penuh. Berapapun diisi itu nggak bisa penuh. Di wayang itu ada namanya Umar Mayer. Umur perintahkan maya pada, perintahkan kepada manusia, ya, perintahkan kepada makhluk yang maya maupun yang pada, yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Ini banyak yang belum tahu ya. Mungkin guru-guru nggak tahu. Kan saya dilantik resmi. Saya ketua pedalangan Indonesia untuk wilayah NTB. Saya ketuanya. Jadi lalu nasib itu anak buah itu. Iya, anak buah. Makanya lalu nasib itu mulai kita main sekali di di pondok pesantrennya Pak Ketua kita ini agar masyarakat Sasak ini tidak mengharamkan wayang. Loh, kenapa kan diharamkan wayang? Tidak. Jadi dulu ketika Gaus Abdul Razak itu datang untuk mendakwahkan agama di Lombok ini, masyarakat dikumpulkan di masjid, pengajian pun di masjid. Masyarakat dikumpulkan di lapangan, maka berdiri majelis taklim. Anak-anak muda yang sempat, yang waktunya hanya untuk belajar, dibuatkan madrasah. Tapi masih ada yang tersisa, tidak tersentuh oleh dakwah. Padahal ud'u ila sabili rabbika bil hikmah tanpa kecuali. Bagaimana caranya? Maka beliau memerintahkan kepada penghulu alim namanya untuk membuat wayang. Di wayang itulah tempatnya didakwahi orang-orang yang tidak sempat didakwahi di tempat-tempat yang kita sebutkan tadi, di masjid, di majelis taklim maupun sehingga tidak ada yang temburuk, tidak ada yang ditinggalkan masyarakat itu. Maka muncullah namanya wayang. Lalu dibuatlah nama lakon-lakon. Ini lalu nasib sendiri yang ngomong. Bagaimana ceritanya muncul namanya Ama-Amat, Ama Baok sama Inak Licet.
Paham ceritanya? Jadi itu diambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Atu alaihi bin nawajiz, gigitlah keimanan keislamanmu itu dengan gigi geraham. Maka muncullah, kalau kamu melihat masyarakat, amatilah dia, sehingga muncul nama amatilah keadaan masyarakat. Lamun arah si bagus, lamun arah si sana bau, iya. Bau itu artinya diangkat supaya jangan kepanasan, supaya jangan kehujanan, supaya tidak rusak, tidak hancur. Maka muncul antara nama bau. Setelah kamu bau dia, likat dia agar jangan terlepas dari kehidupanmu. Nah, itulah namanya. Ya ini kata lalu nasib sendiri yang membuat lakon itu. Memang itu enggak. Jadi anak-anakku sekalian, untuk mendukung jihad akidah, pertahanan akidah dan jihadmu di tengah-tengah masyarakat, kamu memerlukan dukungan ilmu. Ini beberapa contoh buku yang harus dibaca, ya, perlu dibaca. Ada buku kedua, Suratul Rahman, ya, Dirasatun Balaghiyatun wa Uslubiyah, supaya kita tahu cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa segalanya yang kita alami dalam kehidupan ini adalah nur mahabbah cinta Allah kepada kita. Kalau baik, ya itu untuk kita. Kalaupun buruk, juga untuk kita. Semuanya ada tujuannya. Ada lagi buku Asian Godfathers, menguak tabir perselingkuhan penguasa dan pengusaha. Ini harus dibaca oleh guru-guru supaya tahu mengapa kita ekonomi di sini susah, mengapa tidak bisa menang. Karena ini Godfather-nya ini yang mengatur itu, ini dia. Susah diceritakan gini banyaknya, ya. Baca sendirilah. Perjumpaan Islam ideologis dan Islam kultural. Islam itu ada yang sudah tercantum di dalam dalil-dalil, tapi ada yang sudah menjadi fakta di tengah-tengah masyarakat. Ini harus dikompromikan supaya fakta umat Islam itu jangan berbeda jauh dengan fakta yang ada di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Buku ini hadiah dari Allahyarham Ustadz Indri Darmawan, yang beliau beli di akhir hayatnya dan dihadiahkan untuk saya. Mari hadiahkan pahala untuk beliau, qudwatun hasanah kita dalam membaca dan menuntut ilmu. Ala hadiniyah wa likulli dan sholihah. Al-Fatihah. Berikutnya pandangan hidup Muslim, ini penting, dari Profesor Hamka juga. Kemudian ada buku Muhammad Fatullah Gulen, Cahaya Abadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pupuk cintamu kepada Rasulullah agar Allah memberikan cintanya kepadamu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Berhasilnya cinta kita, percintaan antara kita dengan Allah akan bertepuk dua belah tangan kalau kita sertakan di sana cinta kita kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ada ilmunya juga. Lalu berikutnya adalah ini Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Ini disertasi dari Profesor Azumardi Azra. Profesor Azumardi Azra pernah berkunjung ke pondok kita. Saya jelaskan bahwa pondok Nurul Haramain ini begini-begini. Kredonya adalah Nurul Haramain for the world. Beliau mengatakan bahwa Nurul Haramain ini sudah on the right track. Tinggal bagaimana mempertahankan, terus menjalankan, terus menyempurnakan apa yang mampu disempurnakan. Itu pesan beliau. Beliau menulis buku ini, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Ini harus tahu Maulana Syekh itu gurunya siapa. Tuan Guru Mustafa itu
Gurunya siapa? Tuan Guru Najmuddin itu gurunya siapa? Siapa berguru kepada siapa? Bagaimana sejarah lahirnya madrasah-madrasah di Indonesia, terutama di Lombok juga ada disebutkan dalam jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Ini perlu dibaca. Guru-guru jangan sampai tidak tahu asal muasal madrasah-madrasah yang ada. Dan inilah, kalau tidak tahu ini, maka lama-lama nanti pondok pesantren akan berubah sehingga tidak seperti yang diinginkan oleh para ulama kita terdahulu. Banyak lagi buku-buku lain yang tidak bisa kita sebutkan di sini. Yang jelas dalam mengemban tugasmu dalam berjuang hidup di tengah-tengah masyarakat, aqidatun wa jihadun, kamu harus ditopang oleh ilmu pengetahuan. Berikutnya, Islamic view, Muslim world view, pandangan hidup Muslim. Dengar, ada ayat yang saya bacakan tadi, apa katanya? Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwa wahyu Allah itu bentuknya dua. Ala lahul khalqu, al khalqu ini al kaum, ini wahyu. Wal amru bentuknya kitab suci. Tabarakallahu rabbul alamin. Dengar, antara dua wahyu ini, al amru wal khalq, wahyu yang bukan makhluk dengan wahyu yang makhluk. Wahyu yang bukan makhluk itu adalah wahyu Allah, yaitu kitab-kitab suci. Kemudian yang berbentuk makhluk adalah al-kaun, ciptaan. Dengar. Tugasmu adalah membuktikan, melaksanakan, mendakwahkan al-khalqu wal amru. Cukup semakin kamu luas ilmumu, maka kamu akan bisa membuat jembatan antara al-khalqu wal amru. Ilmu yang dihasilkan, buku-buku yang ditulis, yang dikarang, semua itu merupakan penjelasan antara al-khalqu wal amru. Wahyu berupa ciptaan dan wahyu berupa kitab suci. Yang ini diciptakan oleh Allah, yang ini juga diciptakan oleh penciptanya berapa? Ayo, penciptanya berapa? Penciptanya berapa? Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur. Kalau penciptanya satu, mungkinkah dia berbeda? Kalau penciptanya satu, mungkin dia berbeda? Mungkin dia bertentangan? Kalau dia berbeda, berarti kamu yang tidak benar. Kalau dia bertentangan, berarti kamu yang tidak sampai. Kalau dia tidak saling mendukung, berarti kita yang tidak sampai. Wahyu Allah berupa alam ciptaan, wahyu Allah berupa kitab suci, penciptanya satu, harus selaras, ya. Kalau tidak selaras, berarti kita yang salah. Ditemukannya keselarasan itulah menunjukkan bahwa ilmu yang kita miliki ini benar. Kalau dia selaras antara wahyu dengan kondisi alam ciptaan Allah. Jadi itulah makna apa? Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Jadi kita juga di Nurul Haramain ini begitu, ya. Bagaimana membuktikan antara wahyu kitab suci dengan wahyu yang berupa al-kaun. Oleh sebab itu Nurul Haramain dijuluki orang sebagai
pondok pesantren lingkungan, pondok pesantren ramah lingkungan, dulu menanam, kemudian mengolah sampah, kemudian sekarang kita integrated farming. Mengapa? Kita memang diwajibkan oleh Allah untuk membuktikan bahwa wahyunya yang berbentuk kitab suci dan wahyunya yang berbentuk alam ciptaan ini adalah selaras untuk sangu manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya marilah sama-sama kita lanjutkan perjuangan ini. Masing-masing harus bertekad memberikan sumbangsihnya, memberikan perannya, membuat sahamnya dalam usaha besar yang kita lakukan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya, memberikan bantuannya, maunahnya kepada kita sekalian, dan akhirnya jika Dia berkenan kita selalu bermohon dan memohon untuk hidup dalam iman dan Islam dimatikan bihusnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon untuk semua keluarga kami yang sakit, yang mendapat hambatan-hambatan kehidupan, tolonglah angkat penyakit itu, hambatan itu, agar mereka dapat menunaikan ibadah kepadamu dengan lebih sempurna. Ala hadinnya wa likulli salawatun nabi. Al-Fatihah. Ya Allah, untuk keluarga kami yang telah meninggal dunia, ayah ibu kami, kakek nenek kami, suami istri kami, adik kakak kami, kaum kerabat, sejawat handai tolan, mohon terimalah amal soleh mereka, berikanlah balasan berlipat ganda, ampuni dosa dan khilaf mereka, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Al-Fatihah. Untuk anak-anak dan cucu-cucu kami yang masih kecil, kami serahkan penjagaannya, pemeliharaannya kepadamu ya Allah. Selain dari ikhtiar kami sendiri yang maha terbatas, hindarkanlah mereka dari mara bahaya, hindarkanlah mereka dari musibah-musibah. Tuntunlah di dalam menggapai cita-cita mereka. Jadikan mereka hamba-Mu yang bertakwa dan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil fi dinina ma'alil kufri unsa walakan. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tarqadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla ya ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun wa qadi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiya rusulun manun wa firistur anta akraman satar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsural liwana qatil watan wa fadhan daiman minal fitan wa diyar rijalaha
وانشرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواءنا واحفظنا دائما من الفتن واهدي الرجال على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصر اللواء ذات الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهدي الرجال على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المعصابه الغرر أنظرت سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت فيها الحصى وأروات الجيش بماء همير على معاشي ومعالي وذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت الحصى وأروات الجيش بماء همير على معاشي ومعالي على ذرياتي وباطني وظاهري يا جميل الصنع يا من كل داهيم الأمر جعل مداهيما يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظيما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظيما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظيما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى الآل وصحب عدا على مع البرق
وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang jelas bagaimanapun caranya, ungkapan perasaan atau isi hati itu harus diungkapkan dengan baik dan benar. Maka pada kesempatan kali ini alumni santri dan santriwati pada tahun ini menyusun dan membuat sebuah lagu untuk mengungkapkan isi hati atau perasaan mereka, sehingga dengan lagu ini bukan hanya ungkapan ini menjadi baik dan benar, tetapi bertambah indah, karena ini juga akan menjadi bagian dari kenangan dan memori mereka yang indah. Maka perasaan atau isi hati ini diungkapkan juga dengan cara yang indah, yaitu melalui lagu yang sudah mereka susun. Silakan untuk yang bertugas, musiknya mungkin bisa dimulai.
mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama panitia yudisium mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang-senanglah karena waktu ini akan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa